Satu set-top box bisa langsung dipakai ke 4 perangkat sekaligus. Penasaran bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Matrix termasuk rajin dalam mengeluarkan produk baru. Salah satunya ialah set-top box Matrix Apple DVB2IP. Berbeda dengan set-top box Matrix Apple lainnya, produk ini diklaim bisa tampil dalam 4-5 perangkat sekaligus secara bersamaan. Ya, DVB2IP merupakan fitur terbaru dari set-top box Matrix ini. Tapi, apa hanya itu keunggulannya? Pada review kali ini, saya akan mengulas secara detail terkait fitur dan spesifikasi set-top box Matrix Apple DVB2IP. Tidak hanya itu, saya akan coba bandingkan dengan set-top box Matrix Apple reguler yang sudah di-upgrade softwarenya. Pertama dari segi box, keduanya memiliki ukuran box yang hampir sama, bahkan dari segi warna juga mirip, didominasi dengan warna hitam dan merah. Hanya saja set-top box Matrix Apple DVB2IP pada bagian depan terdapat logo Matrix dengan lambang apel berwarna merah, bertuliskan Apple HD DVB2IP. Selain itu, terdapat informasi fitur seperti memori lebih besar 1 GB, kedalaman warna 10 bit, sudah support H265 dan support aplikasi MiCache. Di samping kanan terdapat juga informasi spek hingga barcode. Jika di-scan masuk ke web perizinan Postel, yang mengartikan set-top box Matrix Apple DVB2IP sudah berizin Postel. Set-top box ini juga sudah bersertifikasi SNI, dapat dicek di web Kominfo. Di samping kanan juga terdapat informasi beberapa fitur. Begitu juga di bagian belakang terdapat informasi jika set-top box bisa digunakan ke 4 device dan ditambah dengan 1 TV, yang artinya bisa ke 5 perangkat sekaligus. Untuk caranya nanti akan saya praktekkan agar bisa diikuti boys di rumah. Menariknya ada lambang port LAN pada unit. Bisa langsung sambung ke router menggunakan kabel LAN dengan kecepatan 10-100 Mbps. Dengan harga sekitar 350.000, kita akan dapatkan 1 unit set-top box, remote set-top box beserta baterai, kabel RCA, buku petunjuk pemakaian, dan kartu garansi. Unit set-top box memiliki ukuran 19x17x5 cm, terbuat dari bahan besi yang terlihat lebih kokoh dan tahan lama dibandingkan dengan bahan plastik. Selain itu, tidak akan mudah rusak terkena panas akibat penggunaan. Pada bagian depan unit terdapat logo Matrix. Di bawahnya terdapat tombol power, channel up, down, volume up, down, tombol OK, dan tombol menu. Selanjutnya ada display unit, satu port USB dengan atasnya terdapat tulisan Apple DVB2IP HD. Pada bagian kanan, kiri, atas, dan bawah terdapat lubang sirkulasi untuk mengeluarkan udara panas dari mesin saat penggunaan set-top box. Sementara di bagian belakang terdapat beberapa port seperti port antena in, port lookout, satu lagi port USB, port HDMI, menariknya ada port LAN, port RCA, dan ACI. Keduanya sama-sama memiliki tombol unit yang cukup lengkap, memudahkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote, sebab set-top box masih bisa dioperasikan melalui tombol pada unit set-top box. Selain itu terdapat 2 port USB pada bagian depan dan belakang. Dengan 2 port USB memudahkan boys di rumah jika menggunakan dongle WiFi dan USB flash disk secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Port LAN yang masih jarang terdapat di set-top box kini sudah ada di set-top box Matrix Apple DVB2IP. Dengan menggunakan port LAN memungkinkan pengguna dapat menyambungkan kabel LAN langsung dari router internet tanpa menggunakan dongle WiFi. Tentunya koneksi internet dari kabel LAN lebih kencang dibandingkan menggunakan dongle WiFi.
Remote set-top box yang sudah dilengkapi dengan tombol shortcut seperti EPG, time shift, PVR, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote tidak begitu keras saat ditekan dan tidak menyebabkan jempol kesakitan. Sementara untuk remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Kabel RCA untuk TV yang masih menggunakan port AV, karena dalam paket pembelian belum dilengkapi dengan kabel HDMI. Untuk TV yang sudah support HDMI, terpaksa harus beli secara terpisah. Selanjutnya, buku petunjuk pemakaian yang sangat lengkap, berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, spek hingga fitur set-top box. Terakhir, kartu garansi. Jika pada set-top box Matrix Apple Red, kartu garansi tidak disertakan alamat service center. Berbeda dengan set-top box Matrix Apple di VP2IP yang menyantumkan beberapa alamat service center di beberapa kota. Ditambah lagi, Matrix memiliki website aktif yang bisa digunakan untuk mengakses alamat detail service center. Jadi bisa akses informasi klaim garansi pada websitenya. Oh ya, saran saya selalu simpan terus bukti pembelian untuk mempermudah klaim garansinya. Keduanya kompak, masih menggunakan chipset tipe Guoxin GX6701 yang juga banyak digunakan oleh set-top box merek lainnya. Oke, langsung saja. Untuk review ini saya menggunakan antena outdoor PFU25 dengan ketinggian sekitar 5 meter dan monitor Asus 24 inch. Proses pencarian tidak membutuhkan waktu yang lama. Sekitar 2 menit, semua saluran sudah terscan, seperti set-top box Matrix pada umumnya. Terdapat 29 channel terbuka, sama seperti set-top box Matrix Apple Red. Selanjutnya, coba saya cek kekuatan dan kualitas sinyal. Pertama, channel Indosiar. Kekuatan dan kualitas sinyalnya sangat bagus di angka 90%. Untuk MNC TV dan Trans7 juga bagus. Lanjut ke menu. Untuk tampilan menunya sangat fresh dan full color. Menu pertama yang akan dibahas ialah program. Terdapat fitur ubah siaran, di mana kita bisa menghapus, memindahkan, melewati, mengunci, dan mengelompokkan hingga mengubah nama siaran. Caranya mudah untuk mengubah siaran. Saya coba untuk memindahkan channel dengan menekan angka 2 pada remote dan geser menggunakan tombol navigasi pada remote. Lalu tekan OK jika sudah selesai. Begitu juga dengan mengunci. Tekan angka 4, masukkan kata sandi 06 kali dan pilih channel yang ingin dikunci, maka channel tidak akan muncul. Jangan lupa untuk menyimpan hasil ubah siaran agar sesuai dengan settingan voice di rumah. Fitur selanjutnya, panduan program atau EPG. Fitur untuk menampilkan jadwal program siaran. Tapi tidak semua channel sudah dilengkapi dengan fitur ini. Pada channel Trans7 sudah lengkap, mulai dari jam hingga nama programnya. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan program kesayangan karena sudah tahu jadwalnya. Channel lainnya seperti SCTV, RTV, MNC TV, dan lainnya belum dilengkapi EPG. Sementara untuk channel CNBC dan CNN juga sudah ada EPG. Selain itu, pada fitur EPG, Voice juga bisa merekam program siaran yang akan berlangsung dengan memilih program klik OK. Dan pilih PVR, maka program akan otomatis tersimpan. Tapi untuk menggunakan fitur ini dibutuhkan memori eksternal yang terhubung pada set-top box seperti flash disk atau hard disk. Selanjutnya, menu sistem. Langsung ke fitur bimbingan orang tua. Kata sandi 06 kali. Fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia range 4-18 tahun. Bermanfaat jika ada tontonan yang tidak sesuai usia anak. Fitur kontrol kunci. Sandi sama seperti sebelumnya. Berfungsi untuk mengunci menu dan channel yang dirasa tidak dibutuhkan atau tidak ingin ditampilkan. Selain itu, pada set-top box Matrix Apple di VP2IP memiliki 5 pilihan tema dan 2 pilihan tampilan UI, seperti Matrix Apple Red. Kemudian fitur USB. Saya coba menghubungkan flash disk Toshiba 8GB dan hard disk Toshiba dengan kapasitas 2TB. Keduanya bisa terdeteksi. Fitur pusat media. Coba pemutaran video. Saya sudah menyiapkan beberapa format seperti AV, MOV, MKV,
MP4 dan MPG, dan semua format bisa berputar dengan lancar. Lalu musik. Sebenarnya terdapat 5 format audio, tapi entah mengapa hanya 2 yang bisa terbaca, yaitu AC dan MP3. Keduanya bisa berputar lancar tanpa kendala. Untuk gambar, mulai format BMP, JPG, dan PNG semua bisa tampil pada TV. Kita coba fitur YouTube. Sebelumnya hubungkan set-top box dengan jaringan Wi-Fi. Di sini saya menggunakan dongle Matrix dengan chipset MediaTek. Jika bos ada router dan kabelan, bisa langsung disambungkan ke set-top box. Dengan menggunakan kabelan, jaringan internet jauh lebih stabil dibandingkan menggunakan dongle Wi-Fi. Lanjut ke YouTube. Coba putar video yang sedang populer dan lancar tanpa kendala. Hanya saja proses muncul video agak lama, padahal jaringan internet di sini cukup stabil. Saya coba untuk pencarian channel Tamtam Boys, putar salah satu video, dan video berputar lancar tanpa kendala. Kemudian TikTok. Proses memperbarui cukup lama dan ternyata tidak ada hasil. Update gagal, muncul notif no result. Oke lah, kita lanjut coba video. Coba buka TV show dan saat klik video berputar tanpa kendala. Namun saat mencoba salah satu video kategori kids terdapat notif video tidak tersedia. Namun coba kategori lainnya juga tidak masalah. Bisa berputar lancar tanpa kendala. Selanjutnya menu app. Berisikan pengaturan di VP2IP yang nanti akan saya coba. WeTV, saat diklik terdapat notif kesalahan jaringan. Aplikasi Mitu bisa berputar tanpa kendala untuk videonya. Ada aplikasi Facebook Game juga bisa menonton streaming Facebook Game. Karena streaming atau live jadi dibutuhkan kecepatan jaringan yang stabil agar tidak buffering. IPTV. Jika pada set-top box lainnya butuh input file sendiri, berbeda dengan set-top box Matrix Apple di VP2IP. Sudah tersedia, namun untuk channelnya kebanyakan dari Arab. Jika ingin menambah, bisa langsung input melalui USB. Terakhir, YouTube Kids. Coba untuk memutar salah satu video. Lancar tanpa kendala. Ini adalah tampilan informasi software sebelum saya upgrade. Versi software V2.4.0 R445. Tanggal pembuatan 13 Maret 2022. Dan setelah saya upgrade melalui network dengan versi software V2.4.3 R675, tanggal pembuatan 26 Agustus 2022 sudah terbaru. Dan saya coba untuk membuka TikTok yang sebelumnya tidak bisa, setelah upgrade software sudah bisa berputar dengan lancar. Begitu juga dengan WeTV. Selain itu, terdapat tambahan menu seperti Apple Cash yang berisikan fitur online set-top box dan aplikasi View. Aplikasi View juga bisa berputar lancar tanpa kendala. Terakhir, fitur di VP2IP. Bisa nonton acara TV yang ada di set-top box melalui smartphone. Jadi tidak harus nonton di depan TV, namun bisa langsung menggunakan HP sendiri. Caranya mudah. Masuk ke pengaturan di VP2IP untuk mengaktifkan fitur ini. Kontrol klien terdapat beberapa pilihan. Following. Jadi semua perangkat bisa menonton channel berbeda dan perangkat yang lain mengikuti. Master. Hanya perangkat yang terhubung pertama kali yang bisa menonton channel yang berbeda dan perangkat lain mengikuti. Independent. Semua perangkat yang terhubung bisa menonton channel yang berbeda. Pada smartphone, install aplikasi Micast. Untuk proses ini, pastikan set-top box dengan perangkat smartphone terhubung dalam satu jaringan Wi-Fi yang sama. Fitur Micast juga bisa digunakan untuk mirroring seperti navigasi kontrol, menampilkan file gambar pada TV, memutar YouTube, dan menampilkan ke TV serta fitur mirroring lainnya. Sementara untuk fitur di VP2IP, masuk ke network dan cari di VP2IP, maka akan ada pilihan TV dan radio. Ini saya coba untuk ke perangkat pertama. TV menampilkan RCTI dan perangkat pertama channel MNC TV. Perangkat kedua, channel GTV. Saat mulai ke perangkat kedua, tampilan pada perangkat sebelumnya mulai putus-putus. Dan saya coba 2 perangkat lagi untuk membuktikan bahwa bisa untuk 4 perangkat sekaligus.
Tapi sayang sekali, hanya bisa digunakan untuk menonton channel yang satu frekuensi dengan channel di TV. Jika berbeda frekuensi, otomatis perangkat lainnya akan berhenti dan TV akan mengikuti channel yang dipilih seperti pada video. Kali ini coba saya bandingkan dengan Matrix Apple Red. Upgrade dulu set-top box Matrix Apple Red ke software versi terbaru menggunakan network. Bisa juga download software di website Matrix. Versi sebelumnya V2.5.7 R445 dengan hardware 84 MB flash per 64 MB DD-RAM dan tanggal pembuatan 25 Februari 2022. Setelah di-upgrade, versi software menjadi V2.6.2 R675. Hardware masih sama, tanggal pembuatannya 25 Agustus 2022. Juga sudah bisa digunakan untuk di VP2IP. Tidak hanya itu, bahkan untuk menu dan fitur juga sama dengan Matrix Apple di VP2IP, seperti aplikasi View, WeTV, Facebook Game, dan lainnya. Hebatnya, set-top box Matrix Apple Red juga bisa digunakan ke 4 perangkat sekaligus, jadi bisa untuk fitur di VP2IP. Namun untuk kualitasnya tidak jauh berbeda. Jika digunakan lebih dari 2 perangkat, tampilannya mulai putus-putus. Ternyata tidak jauh berbeda kualitas Matrix Apple di VP2IP dengan Matrix Apple Red. Secara fitur sama, kualitas sama, hanya berbeda di kapasitas memori dan harga saja. Oh ya, untuk fitur time shift, cukup tekan tombol time shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran yang favorit jika ingin ke kamar mandi atau ambil snack. Tombol record untuk merekam. Dengan menekan tombol record, maka siaran otomatis akan terekam dan bisa disetting durasi rekamannya. Untuk memutar hasil rekaman, bisa ke menu USB Media PVR. Untuk fitur time shift dan record, tetap dibutuhkan memori eksternal yang terhubung pada set-top box. Remote set-top box Matrix Apple di VP2IP, sensornya sangat sensitif. Tidak harus dihadapkan ke set-top box, remote bisa beroperasi. Selain itu, perpindahan dari channel 1 ke channel lainnya terbilang cukup cepat, hanya sekitar 2-3 detik. Dan untuk jarak jangkauannya, saya coba sekitar 4 meter, remote masih bisa connect. Setelah mencoba semua fitur dan spesifikasi dari set-top box Matrix Apple di VP2IP, menurut saya terdapat beberapa kelebihan seperti proses scan yang cukup singkat, kurang dari 2 menit, dan juga banyak channel yang bisa ditangkap, termasuk dalam kelebihan semua set-top box Matrix. Produk SNI memberikan rasa aman karena memiliki produk yang legal. Selain itu, adanya situs resmi yang memudahkan untuk proses klaim garansi. Tombol pada unit yang cukup lengkap, tidak bingung jika terjadi kerusakan pada remote, serta sensor remote yang cukup sensitif. Adanya port LAN, untuk koneksi jaringan lebih stabil dibandingkan menggunakan dongle. Banyak fitur video online yang ditawarkan seperti YouTube, TikTok, video, WeTV, dan selainnya. Apalagi saat digunakan juga lancar tanpa kendala. Fitur yang terbilang baru yaitu di VP2IP. Bisa digunakan untuk menonton 4 perangkat sekaligus. Selama kurang lebih 60 menit untuk mereview, set-top box masih aman, tidak begitu panas. Sementara untuk kekurangannya, harga set-top box yang cukup mahal, sekitar 350.000, sementara untuk fitur yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan set-top box Matrix Apple setelah di-upgrade. Membuat set-top box ini tidak terlalu spesial, tidak jauh berbeda dengan set-top box Matrix Apple Red yang sudah di-upgrade softwarenya. Apalagi Matrix Apple Red secara harga lebih murah, tentunya lebih banyak peminatnya. Adaptor yang menyatu dengan set-top box lebih mudah rusak dibandingkan dengan adaptor yang terpisah. Itu dia review lengkap set-top box Matrix Apple di VP2IP yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli set-top box. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.